Shalom, perkenalkan nama saya Daniel Umbutara Pemudang, NIM 1903040099, semester 2, kelas C, program studi ilmu politik, mata kuliah pemikiran politik barat, nama dosen pengasuh, Payefta Yerianto Sabat, SIP MIP. Jadi baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pemikiran politik John Locke. Jadi pertama-tama sebelum saya membahas tentang pemikiran John Locke, saya akan mengulas secara singkat biografi dari John Locke. John Locke dilahirkan pada tanggal 28 Agustus 1632 di Warrington, Inggris. John Locke juga adalah seorang filsuf dari Inggris yang menjadi salah satu tokoh utama dari pendekatan empirisme. Locke menekankan pentingnya pendekatan empiris dan juga pentingnya eksperimen-eksperimen di dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Selain itu, di dalam bidang filsafat politik, Locke juga dikenal sebagai filsuf negara liberal. Locke menandai lahirnya era modern dan juga era pasca Descartes, atau yang bisa disebut juga dengan post-Cartesian, karena pendekatan Descartes tidak lagi menjadi satu-satunya pendekatan yang dominan di dalam pendekatan filsafat waktu itu. Akhir hidup Locke pada tahun 1700-an, Locke pensiun dari pekerjaannya yang menjalani sisa kehidupannya selama 4 tahun. Locke makin menurun dan ia menderita penyakit asma. Bulan-bulan akhir 1704 merupakan saat-saat terakhir kehidupannya. Ia meninggal tanggal 28 Oktober 1704. Beliau dikuburkan di Highclere. Jadi yang berikut adalah pemikiran-pemikiran dari John Locke ini. Salah satu pemikiran Locke yang paling berpengaruh dalam sejarah filsafat adalah mengenai proses manusia mendapatkan pengetahuan. Ia berupaya menjelaskan bagaimana proses manusia mendapat pengetahuannya. Menurut Locke, seluruh pengetahuan ini bersumber dari pengalaman manusia. Posisi ini adalah posisi empirisme yang menolak pendapat kaum rasionalis yang mengatakan sumber pengetahuan manusia yang terutama berasal dari rasio atau pikiran manusia. Meskipun demikian, rasio atau pikiran berperan juga dalam proses manusia. Dengan demikian, Locke berpendapat bahwa sebelum seseorang manusia mengalami sesuatu, pikiran atau rasio manusia itu belum berfungsi atau masih kosong. Situasi tersebut diibaratkan Locke seperti sebuah kertas putih atau tabula rasa yang kemudian mendapatkan isinya dari pengalaman yang dijalani oleh manusia itu. Rasio manusia hanya berfungsi untuk mengolah pengalaman-pengalaman manusia menjadi pengetahuan, sehingga sumber utama pengetahuan menurut Locke adalah pengalaman. Yang berikut adalah pandangan Locke tentang negara, terdapat dalam bukunya yang berjudul Dua Tulisan tentang Pemerintahan, atau yang disebut juga dengan Two Treatises of Civil Government, yang menjelaskan pandangannya itu dengan menganalisis tahap-tahap perkembangan masyarakat. Locke membagi perkembangan masyarakat menjadi 3, yakni yang pertama adalah keadaan alamiah, atau yang disebut dengan the state of nature. Yang kedua adalah keadaan perang, yang disebut juga dengan the state of war. Yang ketiga adalah negara, atau yang disebut juga dengan Commonwealth. Yang pertama tadi adalah tahap keadaan alamiah. Keadaan alamiah adalah tahap pertama dari perkembangan masyarakat. Konsep Locke ini serupa dengan pemikiran Hobbes. Namun bila Hobbes menyatakan keadaan alamiah sebagai keadaan perang semua lawan semua, maka Locke berbeda. Menurut Locke, keadaan alamiah adalah sebuah masyarakat manusia adalah situasi harmonis di mana semua manusia memiliki kebebasan dan kesamaan hak yang sama. Yang kedua adalah tahap keadaan perang. Tahap kedua adalah keadaan perang. Locke menyebutkan bahwa ketika keadaan alamiah telah mengenai hubungan-hubungan sosial, maka situasi harmoni mulai berubah. Penyebab utamanya adalah terciptanya uang, dan uang manusia dapat mengumpulkan kekayaan secara berlebihan. Sedangkan di dalam keadaan alamiah itu
Tidak ada perbedaan kekayaan yang mencolok karena setiap orang itu mengumpulkan secukupnya untuk mengkonsumsi masing-masing. Tahap yang ketiga adalah tahap terbentuknya negara. Locke menyatakan bahwa menciptakan jalan keluar dari keadaan perang sambil menjamin milik pribadi, maka masyarakat sepakat untuk mengadakan perjanjian asal atau yang sering disebut dengan istilah kontrak sosial. Inilah saat lahirnya negara persemakmuran atau yang disebut dengan Commonwealth. Dan demikian tujuan berdirinya negara bukanlah untuk menciptakan kesamarataan setiap orang, melainkan untuk menjamin dan melindungi milik pribadi setiap warga negara yang mengadakan perjanjian tersebut. Pengaruh pemikiran Locke dalam bidang politik amat besar di negara-negara Eropa seperti Inggris, Prancis, Jerman, bahkan hingga Amerika Serikat. Bapak-bapak pendiri negara Amerika Serikat seperti Jonathan Edwards, Hamilton, Thomas Jefferson dipengaruhi oleh ide-ide politik Locke. Kemudian para filsuf pencerahan Prancis seperti Voltaire dan Montesquieu juga yang sangat terkenal itu juga dipengaruhi oleh Locke. Dan demikian dapat dikatakan bahwa pemikiran-pemikiran politik Locke juga memengaruhi munculnya revolusi Prancis tanggal 14 Juli 1789. Pemikiran politik Locke yang terkenal adalah pembagian atau pemisahan kekuasaan menjadi 3: eksekutif, menjalankan undang-undang; legislatif, membuat undang-undang; dan federatif, memerintah daerah-daerah jajahan. Negara dalam pandangan Locke dibatasi oleh warga masyarakat yang merupakan pembuatnya. Untuk itu sistem negara perlu dibangun dengan adanya pembatas kekuasaan negara yang sudah disebutkan tadi, dan dibentuk pembatasan kekuasaan tersebut dapat dilakukan dengan 2 cara. Cara pertama adalah dengan membentuk konstitusi atau undang-undang dasar. Itu yang ditentukan oleh parlemen berdasarkan prinsip mayoritas. Jadi undang-undang dasar yang dibuat ini itu ditentukan oleh prinsip-prinsip mayoritas dari negara tersebut. Cara kedua adalah adanya pembagian kekuasaan dalam 3 unsur. Nah ini, legislatif, eksekutif, dan federatif. Unsur legislatif adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang dan merupakan kekuasaan tertinggi. Kekuasaan ini dijalankan oleh parlemen yang mewakili golongan kaya dan kaum bangsawan, sebab mereka dan kekayaannya paling banyak menyumbangkan sesuatu kepada negara. Dalam membuat undang-undang, kekuasaan legislatif terikat kepada tuntutan hukum alam, yaitu keharusan menghormati hak-hak dasar manusia. Unsur eksekutif adalah pemerintah yang melaksanakan undang-undang, yaitu raja dan para bawahannya. Yang terakhir adalah unsur federatif, adalah kekuasaan yang mengatur masalah-masalah bilateral seperti mengadakan perjanjian damai, kesepakatan kerjasama, atau menyatakan perang. Menurut Locke, kekuasaan federatif dapat dipegang oleh pihak eksekutif, di mana di dalam keadaan darurat, pihak eksekutif dapat mengambil tindakan yang melampaui wewenang hukum yang dimilikinya. Di dalam sistem kenegaraan Locke di atas, tetap ada kemungkinan penyalahgunaan wewenang oleh pihak-pihak yang berkuasa atas rakyat. Oleh karena itu, menurut Locke, rakyat memiliki hak untuk mengadakan perlawanan dan menyingkirkan pihak eksekutif dengan kekerasan bila mereka telah bertindak di luar wewenang mereka. Di sini rakyat merebut kembali hak yang telah mereka berikan. Yang terakhir adalah berbicara masalah agama. Locke berpendirian agar dalam agama dipegang toleransi. Ia juga seorang penganjur pemisahan gereja dari negara. Menurutnya negara dan agama mempunyai daerah sendiri-sendiri. Masyarakat, politik, atau sipil dibentuk untuk memajukan kepentingan-kepentingan sipil mereka sendiri, yaitu hidup, kemerdekaan, kesehatan, dan sakit, senang, badania, dan menjaga milik berupa benda lahir.
Sebaliknya juga, gereja adalah kumpulan manusia secara sukarela untuk memuja bersama Tuhan dengan cara yang menurut mereka dapat ia terima dan bisa berpengaruh terhadap keselamatan jiwa mereka. Dalam kumpulan ini tiada sesuatu pun yang harus ataupun dapat diselesaikan dengan bersangkutan dengan milik berupa benda-benda keduniawian. Di sini tidak dapat dipergunakan kekerasan, jadi tidak ada paksaan dalam agama. Menurut Luke, tujuan pokok dan utama manusia untuk bersatu untuk membentuk negara dan menempatkan diri mereka di bawah satu pemerintahan adalah untuk melindungi mereka. Luke melihat pada mulanya manusia itu tidak mempunyai milik, tetapi kemudian ia memperoleh sebagai hasil kerja keras. Jadi Luke mengemukakan teori nilai menurut tenaga. Masalah lain dalam hubungan rakyat keseluruhan dan sebagai rakyat ialah masalah mayoritas dan minoritas. Nah ini, Luke sangat menggabungkan kekuasaan mayoritas dan efeknya sebenarnya ialah kemungkinan yang sama seperti dijumpai pada penguasa absolut. Jadi sekian dari pembahasan tentang pemikiran John Luke, pemikiran politik John Luke. Sekian dan terima kasih. Shalom.